Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu, kita kembali berkumpul di dalam majlis yang mulia, sebuah majlis yang para malaikat mencari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang duduk berkumpul untuk membicarakan di dalamnya ayat-ayat Allah Ta'ala dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung jika seorang hamba Allah mudahkan untuk menempuh jalan ilmu yang mana itu adalah jalan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah jalan yang memudahkan orang yang melangkah di atasnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari permasalahan mengenai jalsatul istirahah. Antum sudah tahu semua dalilnya, antum sudah tahu fatwa para sahabat terhadapnya, dan antum sudah tahu sikap Imam Ahmad pun seperti apa dalam masalah tersebut. Dan antum pun sudah diberi tahu kesimpulannya seperti apa dalam masalah tersebut. Maka kita ingin mencoba sedikit membuat murajaah. Pertanyaan sederhana, apakah jalsatul istirahah thabitah syar'iyyah? Apakah jalsatul istirahah memiliki dalil-dalil yang bisa dijadikan hujjah sehingga boleh dilakukan di dalam salat? Jawabannya, apakah jalsatul istirahah, yaitu duduk sebelum bangkit dari sujud menuju ke rukun qiyam, apakah duduk sebelum menuju rukun qiyam setelah sujud memiliki dalil-dalil yang thabitah, memiliki dalil-dalil yang bisa dijadikan hujjah sehingga boleh dilakukan di dalam salat? Apa jawaban antum? Memiliki dalil yang thabitah, bisa dijadikan hujjah, ya, dan boleh dilakukan di dalam salat. Pertanyaan kedua, apakah orang yang langsung berdiri dari sujud menuju rukun qiyam dan meninggalkan jalsatul istirahah memiliki dalil-dalil yang thabitah, bisa dijadikan hujjah dan boleh dilakukan dalam salat? Boleh atau tidak? Boleh. Memiliki dalil yang bisa dijadikan hujjah dan boleh dilakukan dalam salat. Padahal keduanya bertentangan, tidak? Bertentangan. Antum pilihannya duduk apa berdiri? Tidak mungkin duduk sambil berdiri atau berdiri sambil, maka harus ditemukan jalan tengah untuk permasalahan yang seperti ini.
Apa jawabannya? Apa kesimpulannya kita sampaikan kemarin? Apa yang dipilih Imam Ahmad dulu pertama? Sahih, Imam Ahmad memiliki 2 riwayat. Ya. Bahkan beberapa murid-muridnya Imam Ahmad mengatakan Ahmad raji' ila al-qaul tsani. Ahmad rujuk dari pendapat yang awal menuju pendapat yang kedua, tapi itu klaim dari beberapa muridnya Imam Ahmad. Adapun yang masyhur dan yang dinukil dari jumhur ashab Ahmad rahimahumullah, jumhur Hanabilah, murid-murid Imam Ahmad mengatakan tidak. Fatwa Imam Ahmad yang masyhur, fatwa Imam Ahmad yang dipilih sampai beliau wafat adalah mengutamakan langsung berdiri dan meninggalkan jalsatul kecuali apa? Kecuali membutuhkan, dihajah. Ya, kecuali membutuhkan. Contohnya membutuhkan darah tinggi. Ya, termasuk udzur yang membolehkan antum melakukan jalsatul istirahat adalah darah, atau sebaliknya darah rendah, vertigo, ya kan? Dan yang semisal. Ya berat memang, dari sujud langsung berdiri untuk orang darah rendah atau memiliki vertigo itu berat. Ya, maka silakan. Jangan membuat sholat seperti apa? Seperti azab. Ya, seperti antum mungkin disiksa lagi sholat. Begitu rampung bacanya apa? Alhamdulillah, rampung sholat. Anak sing langsung selonjor masjid sikil. Berdapakan nasi juga sih. Bar sholat, ya apa gitu loh. Ya kan? Itu habis kerja keras, bermacul, apa? Ya, karena tidak mengetahui gitu gunanya jalsatul istirahat apa. Ya, kemudian alasan penggunaannya. Kalau antum tahu, antum akan menggunakannya dengan baik. Ya. Beda orang yang melakukan jalsatul istirahat karena tidak tahu manfaatnya, dan yang tahu manfaatnya itu beda. Efeknya beda di dalam salat. Yang tahu manfaatnya berarti dia yang sadar bahwa jalsatul istirahat itu termasuk gerakan yang dibolehkan. Loh kok boleh? Loh, kenapa tidak sunnah? Iya, karena sholat itu tidak semua gerakan antum di luar sholat boleh dilakukan di dalam sholat. Dan dalil itu menunjukkan kebolehannya, bukan sunnah. Karena apa? Kenapa antum pilih pendapat yang pertama? Kenapa antum pilih bahwasanya kalau tidak ada uzur, tidak ada hajat, maka tinggalkan jalsatul istirahat? Mengapa? Ini adalah amalan kebanyakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat-riwayat salatnya beliau kebanyakan langsung yanhad, ya, langsung berdiri dan menyandarkan pada kedua, menunjukkan beliau ketika berdiri itu memang ketika bangkit dari sujud itu niat untuk berdiri. Buktinya apa? Bersandar dengan kedua kaki, ya, kakinya berada di bawah untuk siap-siap berdiri. Sedangkan duduk tidak mungkin posisi seperti itu. Itu kebanyakan riwayat, ya. Jadi riwayat tidak melakukan jalsatul istirahat adalah aktsar, ya. Kata Imam Ahmad, aktsarul ahadits ala hada. Kebanyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan meninggalkan jalsatul istirahat. Lalu hadis yang dibolehkan, hadis yang tentang jalsatul istirahat itu menunjukkan bolehnya melakukan jalsatul istirahat di dalam. Berarti kalau jalsatul istirahat aja nutul dok, ya. Kadang ada orang melakukan jalsatul istirahat nutul dok, ya. Habis dari sujud duduk langsung berdiri. Ya, buat apa dikasih jalsatul istirahat tidak buat istirahat? Ya dah. Jalsahnya khafifah, tapi antum gunakan untuk meluruskan tulang-tulang dan sendi, ya, sehingga rileks. Tercapai antum bangkit dari sujud, duduknya rileks dulu, ya, tapi aja suwe-suwe. Kok imamnya salah kerampung, biar tulang-tulang kembali, sendi-sendi kembali pada posisinya, kemudian berdiri dengan tenang. Seperti itu, ya. Dan ada juga kami perhatikan jalsatul istirahat dia lakukan tidak sesuai dengan tujuan, tidak sesuai dengan namanya. Namanya saja apa? Jalsatul istirahat. Bukan untuk menambahi gerakan antum tambah susah salatnya, bukan. Tapi untuk meringankan beban di dalam salat. Manfaatkan itu kalau memang antum butuh. Salah satu udurnya tadi apa? Darah tinggi, darah rendah, kemudian apa lagi?
Betul, kelas A 90 lebih. Kalau domba Garut tuh 90 lebih. Tapi antum bukan domba. Qala Ahmad aktsarul ahadits ala hadza. Ya, dalam Kasyaful Qina, antum kalau bisa punya kitab Kasyaful Qina. Kalau udah punya nanti ana pinjam. Karena susah dapatnya. Ya. Kalau udah punya ngabarin. Qala Tirmidzi, ya, Al-Imam Tirmidzi mengomentari wa alaihi al-amal inda ahli ilmi. Ya, itu adalah perbuatannya para ulama dari zaman para sahabat, tabi'in. Kemudian ulama yang lain mengambil ke sunnah, itu yang sunnah, yaitu meninggalkan jalsatu al-istirahah. Qala Nu'man bin Abi Ayyash, adraktu ghayra wahidin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajlis, tidak melakukan jalsatul istirahah. Aku bertemu dengan lebih dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah seorang tabi'in dan tidak ada aku saksikan mereka melakukan jalsatul istirahah. Maka kalau melazimkan jalsatul istirahah menunjukkan lemahnya fikih yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena apa? Karena Nabi saja tidak terus-terusan jalsatul istirahah, tapi dia terus-terusan jalsatul istirahah karena mengikuti siapa? Mengikuti ustadznya. Maka kita tanya gantian, nabinya Nabi Muhammad apa ustadznya? Biasanya pertanyaan kayak gitu. Siapa Nabi Anda? Nabi Muhammad apa kiai Anda? Sekarang saya gantian tanya. Nabi Anda Nabi Muhammad apa ustadz Anda? Kalau Nabi Muhammad SAW beliau tidak terus-terusan. Antum silahkan lihat riwayatnya sangat banyak. Baik, jalsatul istirahah sudah selesai. Kesimpulannya bi annahu kana fi akhir umrihi inda kibarihi jam'an bainal akhbar. Sederhananya Nabi SAW tidak jalsatul istirahah. Nabi juga jalsatul istirahah. Kesimpulannya beliau SAW ketika sudah usianya banyak, salatnya menggunakan jalsatul istirahah. Antum yang muda-muda kemungkinan usianya sudah banyak. Masih muda sudah jalsatul istirahah, tidak ada darah tinggi, tidak ada darah rendah, kemungkinan usianya sudah banyak. Hanya saja tampangnya kelihatan muda, baby face. Selesai jalsatul istirahah ataupun tidak, maka dia masuk ke rakaat yang kedua. Nembe rakaat pertama wis keder. Kemudian yusalli rakaat tsaniyah, kemudian dia masuk ke rakaat yang kedua, ya. Bagaimana caranya ke rakaatil ula? Persis seperti rakaat pertama yang sudah kita jelaskan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii fi salatihi lamma wasafa lahu ar-rak'atal ula thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan satu rakaat, kemudian mengatakan ulangi semua itu di rakaat-rakaat yang berikutnya. Illa fi tajdidin niyyah, tapi ada beberapa hal yang tidak perlu diulangi di rakaat kedua. Yang pertama apa? Niat sudah tidak perlu. Berarti orang perlu niat apa pribadi? Niat kan syarat. Pribadi. Ya di awal kenapa tidak dilakukan lagi? Pertanyaan kan itu. Kebanyakan niat. Memperbanyak niat, termasuk memperbanyak amal soleh, dah sih. Memperbanyak niat. Kan niat ibadah. Innamal a'malu bin. Terus apa salahnya saya memperbanyak niat? Enggak boleh juga. Amak-amak enggak boleh. Cuil-cuil salah. Ibn. Liliktifai bistishabiha, yang diminta dari niat adalah Anda tidak membatalkannya. Yang namanya istishab. Anda sudah niat di awal, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala Anda tidak membatalkan. Contoh membatalkannya, biar bisa tahu tak kasih contoh. Tidak keluar dari sholat, masih berdiri di shafnya, tangan tidak bergerak, kepala mata masih melihat ke tempat sujud, tapi dianggap sholatnya sudah batal. Siapa yang masih ingat contohnya? Berbagi kepada para sahabat yang lain, kepada ashab. Contohnya gimana? Realnya gimana?
Masa ada orang sholat tiba-tiba nyemor sholat kan nggak ada orang melakukan kayak gitu. Lagi sholat kulit tiba-tiba orang itu sholat nggak ada. Contohnya apa? Mulas baru bisa. Tapi kan wis metu karuan no, katon no, metu sing sholat padahal katon. Isi norside. Wis pan opah kelala. Bisa, walaupun susah tapi boleh. Cara yang sederhana. Ya. Seorang bisa, ibu rumah tangga godhog wedang, bojone nembe balik. Ya kan. Nembe balik sing safarnya bu maring di kemudian berbalik. Iya baliknya bojone orang baliknya bojone tetap. Balik sing safar sampai rumah mi wedang oke. Gobar godhog wedang sholat di situ ya boleh jamaah. Lah ketika si istri ini sedang sholat sunnah persiapan ya kan. Yang sholat sunnah di situ kompornya moni tidak ngebepan obat ceklek bojone mate padahal istri ini belum keluar dari sana sikile hurung obah tangannya hurung obah kenapa dihukumi salatnya batal? Karena dia sudah niat mau keluar dari salat ya jadi niat itu udah ada hubungannya antum pakai gerakan atau tidak ya niat itu antum memang ingin keluar meskipun belum sempat keluar dari salat tetap salatnya batal. Ya, maka wanita ini mengulangi salat. Ya. Itu kalau terjadi salat wajib gimana? Bukan muskilah. Ya, kalau tidak tahu fikihnya gimana? Kan bahaya. Karena niat itu syarat. Ya. Niat itu syarat. Kalau tidak ada niat, ya tidak mungkin salatnya sah mau dibawa kemanapun. Tidak ada dalil pembenar apapun untuk membenarkan salat tanpa niat itu nggak ada. Nah, hati-hati masalah niat. Nggak kelihatan orangnya gerakannya persis orang salat. Kalau dia melanjutkan sholatnya sia-sia. Kalau sunnah tidak apa-apa. Kalau wajib. Oh iya. Maka ta'allam ya, belajarlah ilmu syariat karena banyak hak-hak Allah Subhanahu wa taala di sana yang mungkin akan kita lalaikan kalau tidak mengerti hukumnya. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Lianna syartun la ruknun kama taqaddam waqad awdahtuhu fil hasyiyah. Nah, jadi niat di rakaat kedua tidak perlu dilakukan lagi. Yang perlu adalah antum menjaga jangan sampai keluar dari niat salat. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram juga tidak perlu. Ya. Adanya takbiratul apa? Intiqal. Takbiratul intiqal. Bedanya apa takbiratul ihram sama takbiratul intiqal? Karena antum baca takbir juga. Iya kan dari sujud ke berdiri antum baca takbir kan? Baca takbir. Terus bedanya itu bukan takbiratul ihram bukan? Bukan bisanya. Takbiratul ihram itu untuk membuka sholat. Tapi takbiratul intiqal mengiringi gerakan sholat. Tapi gerakan sholat. Masya Allah. Ada huwa. Karena kalau sing nyimak para fuqaha ki kepenak. Angger bisa dan maca Arab bedok antum masih bisa mensyarah kabeh. Paling kepenak ya. Paham wis jalan. Paham. Kulo fahimi. Iya, malah mungkin dibeli. Insyaallah. Jadi antum usahakan sungguh-sungguh belajar, kemudian bikin kesimpulan sendiri, tarjihat sendiri. Jadi yang rajih menurut saya ini Ustaz. Oh, bagus. Jadi ana nanti coba siapa tahu ana rujuk pendapat antum. Labas. Antum berakal, ya kan? Antum cerdas. Mungkin dulu zaman SMP melu cerdas cermat jual. Sekarang masih ada enggak cerdas cermat? Langka ya. Ya wis. Wa illa fil istiftah. Ya, doa istiftah juga tidak perlu. Mengapa? Karena namanya istiftah berarti di awal. Pertanyaannya kalau lupa istiftah di awal, bolehkah diqadha di rakaat kedua? Boleh dah. Masa baca doa istiftah barawli apa-apa rawli. Antum mengatakan boleh tidak itu harus ada ilmunya. Ya, jare nyong tak kayane rawli. Nah, apik kowe. Perkataan seperti itu kalau antum terus-teruskan bahaya. Jare nyong tahan. Kalau udah mulai jare nyong tahan antum segera stop. Ya.
karena tidak kompeten, karena kita tidak kompeten untuk mengatakan itu. Ya. Ya sama seperti antum bukan seorang dokter kemudian memberi fatwa tentang ilmu kedokteran, tidak kompeten, diketawain orang, ya kan? Ngomong apa? Sekolah dokter be ora, ya kan? Ngomong tentang obat A, obat B, obat C. Sama tentang syariat pun sama. Antum bicara tentang jarenyong, ngomong apa? Ya. Anda tidak kompeten kok, bukan siapa-siapa. Mufti bukan, mujtahid bukan, faqih juga bukan. Bahkan daftar kelas bahasa Arab saja tidak. Wong sing daftar burung karuan paham. Ya, macam. Sing daftar burung karuan paham apa manis orang daftar. Terus bisa ngobrol jarenyong tah. Sudah, cukupkan pembicaraannya seperti itu ya. Jangan diterus-teruskan. Dalilnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan al-Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nahada ila ar-rak'ati ats-tsaniyah istaftaha al-qira'ah bilhamdilillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke rakaat kedua tidak menjeda dengan diam, tapi langsung bangkit, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung. Ya, tidak ada zikir, tidak ada merenung dulu, ya, tidak ada wirid-wirid yang lain. Langsung rakaat kedua langsung dibuka dengan alhamdulillah rabbil alamin. Menunjukkan tidak ada zikir di sana. Tidak isti'adzah, tidak istiftah dan lain sebagainya. Wa illa fil isti'adzah, adapun isti'adzah ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Wa illa fil isti'adzah in kana ista'adza fil ula. Adapun isti'adzah kalau di awal sudah dilakukan, maka di rakaat kedua sudah tidak perlu dilakukan. Ini hubungan masalahnya secara umum. Apakah seseorang ketika memutus tilawah Qur'annya kemudian melanjutkan tilawah Qur'annya lagi disunahkan isti'adzah lagi? Itu awal masalahnya. Ya kan? Antum lagi baca Quran di WA, posisi nah musafir. Lindung. Lanjut. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna. Ya, alas mani, ledak. Itu dia masalah. Ya. Kalau masalahnya seperti itu, kata Imam Ibnul Jazari, walau raddan lis-salam. Ya, meskipun cuma membalas salam itu sudah memutus tilawah, termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda beristi'adzah lagi untuk melanjutkan tilawah. Lah antum lagi ngobrol sama Al-Azim, Al-Ahadus Samad, dipotong karena posisi tok. Yuh, jadi cuma telung huruf tok. Yuh. Wes. Cuma ya enggak. Anda lagi ngobrol dengan siapa sih? Anda sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma perkara seperti itu. Terus antum melanjut seenaknya sendiri. Sing penting sing endi? Mana yang lebih agung? Meskipun Mas Agung ada di belakang sana. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan perhatian kita? Ya. Nah, dari perkataan Al-Imam Ibnul Jazari itu, maka juga boleh tidak seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran? Boleh tidak? Boleh tidak? Masa orang boleh salam dok ke orang boleh Wahabi ya. Lama saja boleh. Boleh ya. Di umumil hadis ya. Karena seluruh ayat dan hadis tidak ada larangan mengatakan jangan salam kepada orang baca Quran. Akan tetapi keseluruhan hadis juga menyimpulkan bahwa lebih baik tidak. Ya. Lebih baik tidak bukan kalau dilakukan lagi baca Quran ke salam. Juga jangan antum ingkari juga. Karena itu bukan perbuatan yang salah. Ya. Salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti antum sedang mengambil perhatiannya dari memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira adab enggak? Ya kan? Orangnya kan sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, antum ambil perhatian.
Kira-kira beradab. Lebih penting antum, lebih penting Allah SWT. Kan begitu. Boleh ya, boleh-boleh saja. Akan tetapi karena tidak ada larangannya. Akan tetapi adab yang benar justru tidak. Adab yang benar justru tidak. Ya. Lagi baca Quran, selonong boy, ya kan? Assalamualaikum, sapa nih kamu? Angel loh, ya. Ini lagi ngoreksi, sini lagi setoran, sini maksa salam. Coba, susah, memberatkan yang seperti ini. Ya. Silakan duduk, ya, masuk ke dalam majelis, duduk. Nanti ada saatnya, ketika sudah gilirannya antum ucapkan salam. Salam terus nggak ada masalah. Ya. Tapi ada adabnya. Termasuk adab kepada orang yang sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah antum tidak mengambil konsentrasi. Tidak mengambil konsentrasi. Tapi kalau ada orang melakukan itu juga jangan diingkari karena itu bukan kesalahan. Ya, itu bukan tidak makruh dan tidak haram. Boleh, tapi yang baik adalah tidak. Yang baik adalah tidak. Tunggu sebentar. Antum duduk sebelah itu memang dedek. Ngerti antum ada hajat dengan dia, dia akan berhenti dari tilawahnya dan siap untuk berbicara dengan antum. Ya, nah itu lebih baik seperti itu. Tapi antum maksa, bahkan orangnya sudah sengaja nggak ngelihat antum karena sedang menikmati tadabbur, tangannya nyelonong nang kene. Ya, antara wong karo mushaf. Angel kaya iki maca angel. Ora diwales wonge juga angel. Ini karena semangat mengamalkan ayat, mengamalkan hadis, tapi tidak melihat ayat dan hadis yang lain. Maka kita itu hajatnya kepada ulama salaf itu besar sekali. Karena apa? Ya karena kita tidak hafal semua hadis dan tidak hafal semua ayat. Membaca kitab fikih ini menyingkat itu semua. Antum bukan seorang hafidh, tapi antum bisa mengambil kesimpulan dari seorang hafidh. Hafidh maksudnya bukan hafal Quran, hafal Quran plus hadis paling tidak 10.000 hadis. Antum melakukan itu mungkin gak habis pikir gimana ngapal Quran kayak ini 30 be bolak-balik terus. Ya. Apalagi 30 juz. Belum riwayat Qurannya. Quran ada riwayat dan antara riwayat yang satu dan yang lain saling menafsirkan. Antum harus paling tidak pegang asyarah. Asyarah bukan cuma hafalan, antum tahu fikih setiap lafadznya. Bagaimana lafadz ini mempengaruhi lafadz yang ini. Kemudian hafal hadis. Hafal hadis bukan cuma arba'in nawawiyah. Arba'in nawawiyah saja tidak hafal, ya. Tapi fatwanya kemana-mana. Kan hal yang tidak baik. Karena tidak kompeten tapi memasuki ranah yang bukan bidangnya. Antum sudah di level hafidh, itu paling tidak Quran ya jelas bukan satu riwayat asyarah, karena antum butuh menafsirkan Quran yang satu dengan yang lain. Ya. Kemudian hadis paling tidak 10.000 hadis beserta maknanya. Buat apa antum akan berfikih dengan cara apa maknanya biar mudeng? Tidak, antum harus paham. Kalau sanggup silahkan. Kalau tidak sanggup, para ulama sudah menyajikan kepada antum makanan siap saji, instan, ya, fast food. Kitab fikih itu makanan instan. Antum tinggal goreng secuil dong. Ya, sedelat, godok sedelat matang. Ya, antum semua belajar bahasa Arab. Ya, kemudian baca syarahnya selesai. Antum mengambil ilmu yang orang yang sudah pernah menghafalkan Quran dengan qiraah asyarah dan sudah menghafalkan hadis, khususnya Imam Ahmad 1 juta hadis lebih. Kalau antum tidak pernah seperti itu, tapi merasakan ilmunya apa tidak istimewa. Lalu ada orang mengatakan itu akibat orang bermadhab. Ini maksudnya. Inilah kesalahan orang yang bermadhab. Apa kesalahan saya mengikuti Ahmad? Di mana salahnya? Karena Ahmad manusia biasa, bisa berbuat kesalahan. Anda lebih biasa lagi. Anda lebih dan sangat-sangat biasa untuk ukuran manusia. Dan kemungkinan Anda berbuat kesalahan lebih besar dibandingkan Ahmad. Kebanyakan orang tuh mengukur, tapi nggak punya ukuran. Mengukur orang lain, dia saja nggak bisa mengukur diri sendiri. Dia itu siapa? Kalau kuliah bahasan itu sudah sering. Kapan-kapan khusus membahas itu. Kalau antum mau, kalau antum nggak mau nggak usah.
Wa illa bi an lam yakun ista'adha fil ula. Adapun di awal salat belum melakukan isti'adzah dari penjelasan anak tadi. Ya, dari penjelasan anak tadi. Kalau di rakaat pertama dia meninggalkan isti'adzah sengaja ataupun lupa, apakah di rakaat kedua disunahkan untuk mendatangkan isti'adzah? Dari penjelasan anak tadi bisa ada antum jawab tentang isti'adzah? Dari mulai dilarang salah, motong balesi posisi, antum disunahkan untuk isti'adzah lagi. Sekarang saya kasih pertanyaan. Antum di awal lupa untuk atau sengaja meninggalkan isti'adzah. Apakah di rakaat kedua antum disunahkan baca isti'adzah? Orang bisa meraba itu tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ya, di surat An-Nahl. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya, dan ayat ini mutlak. Ya, mutlak. Kalau antum lupa di awal, maka berlindunglah kepada Allah meskipun berada di tengah-tengah. Beda dengan istiftah. Istiftah itu disyariatkan memang di awal. Ya, Al-Quran ini mutlak ayatnya, fa idza qara'tal Qur'an, ketika hendak membaca Al-Quran, baik di awal maupun hendak membaca Al-Quran di rakaat kedua kan sama. Iya kan? Seperti orang baca Quran terputus dengan headphone, sebagaimana orang salat ya terputus dengan rukuk dengan sujud. Ya kan? Kalau antum lupa, maka disunahkan untuk di rakaat kedua membaca isti'adzah. Pertanyaan berikutnya, kalau di awal sudah membaca isti'adzah, jadi saya sampaikan ayatnya mutlak. Kalau hendak membaca Al-Quran, antum baca kepotong, kemudian akan membaca lagi kan, hendak membaca lagi kan. Nah, rakaat pertama membaca isti'adzah, apakah di rakaat kedua juga disyariatkan membaca isti'adzah? Gimana dari ayat tadi kira-kira? Baca, mengapa? Baca kenapa tidak mengapa? Tetap antum harus bisa Melayu. Antum harus jelaskan mengapa. Orang bisa jawab dong, gue baca SD. Ya. Kalau tidak terputus sholatnya. Tidak terputus sholatnya. Maksudnya baca aja kan? Dan terputus itu kan konsentrasi yang lain gitu. Ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada sujud lagi, jauh loh. Tetap tidak. Kalau di rakaat pertama sudah membaca, Iya. Tidak. Iya alasannya. Tadi kan contohnya, kalau terputus dengan antum balesi HP, ya, jangan wis cuma sekedar jawab salam saja. Dianjurkan untuk isti'adzah lagi, ya dah. Kira-kira lu itu Wandi, rukuk, sujud, duduk, apalagi ada jalsatul istirahat, ya kan lumayan panjang. Jawab salam aja disuruh isti'adzah lagi. No, jarak sejauh itu antara rakaat satu rakaat kedua nggak perlu isti'adzah lagi. Karena masih berkomunikasi sama Allah. Oh iya, ini tadi antum berarti meralat ini. Antum merujuk dari pendapat awal ya, pendapat kedua. Boleh, jadi antara fuqaha itu bertukar pendapat boleh. Ya, antum merujuk dari pendapat itu pendapat fuqaha yang lain, tidak ada masalah. Sahih yang disampaikan ya, bahwasanya di Syarhul Kabir. Antum juga harus punya kitab judulnya Asy-Syarhul Kabir. Ya, Syarhul Kabir. Itu syarahnya Al-Muqni kalau tidak salah, ingat. Ibnu Abi Umar Al-Maqdisi. Ya, antum punya itu, punya Kasyaful Qina. Ya, kalau bisa belinya 2 eksemplar. Jadi ada serepnya. Kalau serepnya nggak pakai, maksudnya saya pinjam. Antum punya 2 eksemplar. Satu buat antum, satu anak pinjam majelis, tak minta pinjam. Ya. Karena sulit, ini 2 kitab itu sulit. Kalau antum punya, masya Allah.
Betul di kitab Syarhul Kabir disampaikan bahwasanya ketika apa tadi terputus dengan ruku, terputus dengan sujud, terputus dengan ini, dianggap tetap terikat dengan satu rangkaian ibadah, terikat dalam satu rangkaian ibadah. Persis seperti orang yang sedang baca Quran kemudian bertemu dengan sebuah ayat, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa ya nasuha? Nasuha apa? Taubatan nasuha apa? Nasihat. Awalnya apa taubatan nasuha? Sering krungu tapi apa ya? Antum buka kitab tafsir. Oh, ternyata tafsirnya begini. Ya, itu ada di kitab At-Tahrir wa Tanwir, ya. Antum buka Tahrir wa Tanwir karya Al-Imam Ibnu Ashur. Itu antum juga harus punya. Kalau bisa belinya berapa? 2. 1 diwakafkan ke Yayasan Riyadhus Shalihin. Boleh. Insyaallah kita terima dengan lapang dada. Dengan kedua tangan terbuka. Kita buka kitab Tahrir wa Tanwir, makna taubatan nasuha. Oh, maknanya ini. Antum tutup, tidak perlu isti'adzah lagi. Mengapa? Karena hajatnya masih berkaitan dengan Al-Qur'an. Sama dengan ruku, sujud dan seluruh rangkaian salat, sehingga tidak perlu antum ulangi lagi di rakaat kedua isti'adzah. Cukup jelas ya. Tsumma yajlis litasyahhud. Perbedaannya di rakaat kedua ada yang namanya tasyahhud, ya. Muftarishan, duduknya seperti apa? Iftirash wala tawarruk. Muftarishan, iftirash, ya. Julusihi baina sajdataini, persis seperti duduk di antara dua sujud. Tasyahud sama. Li hadits Abi Humaid fi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-ukhra, rawahu al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini ada beberapa khilaf, ya, berkaitan dengan at-tasyahhud. Sebentar. Kalau kitabnya ada semua kan enak, enggak kelamaan ya. Ini jadi antum harus maklum. Karena kitabnya elektronik. Di dalam Syarhul Kabir lebih jelas ya, ada tambahannya sawa'un kana akhir salatihi aw lam yakun. Duduk iftirash di rakaat kedua untuk tasyahud itu sama, baik itu akhir dari salatnya ataupun salat yang lebih dari 2 rakaat, sama ya. Yaitu mau salat subuh, ya, mau salat maghrib, mau salat isya, rakaat kedua duduknya adalah iftirash. Nah, wa bihadza qala Ats-Tsauri, itu adalah pendapat Al-Imam Ats-Tsauri wa Ishaq, bukan Ishaq Azmi di sini ya, tapi Ishaq ibn Rahawiyah, itu sahibnya Al-Imam Ahmad. Wa ashabur ra'yi, maka dari kelompok Hanafiyah. Wa qala Malik, adapun Imam Malik berfatwa yakunu mutawarrika ala kulli hal. Tasyahud di rakaat kedua, mau itu akhir salatnya ataupun tidak, duduknya sama-sama tawarruk, sama-sama tawarruk. Maka antum jangan menyalah-nyalahkan orang, ya. Salah. Yang sunnah adalah rakaat kedua apa? Sunnah menurut siapa dulu? Ya, ada Imam Malik juga kalau berfatwa tidak berdasarkan ilham yang dia dapatkan ketika bertapa di bawah gunung Semeru, di bawah air terjun sampai metu sarang manuk, ya. Imam Malik juga kalau berfatwa dari fatwa para tabi'in, para sahabat, ya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima rawi Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu fi wasati shalah wa fi akhiriha mutawarrika, akhrajahu al-Imam Ahmad tuh, ya. Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis tentang duduk tawarruknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang kedua, baik itu wasatis shalah atau fi akhiriha, baik salatnya memang 2 rakaat maupun lebih dari 2 rakaat. Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi beliau tidak mengambil fikih. Bukan berarti riwayat hadis tidak bukan. Tapi ada hadis lain yang lebih sahih,
ya, dan lebih kuat untuk dijadikan hujah. Sehingga hadis ini maksudnya diriwayatkan supaya apa? Supaya apa diriwayatkan gitu? Menunjukkan boleh. Ya, Imam Ahmad itu tahu hadis yang dipermasalahkan orang-orang itu tahu. Ya. Maka ada orang yang sangat tidak faqih dengan mazhab Hambali mengatakan, pengen mazhab Hambali kayak musnad Imam Ahmad baik dihafal kabeh. Ini orang yang enggak mudeng. Imam Ahmad tujuannya menulis musnad bukan seluruh fikihnya beliau di situ, bukan. Tapi kadang ada beberapa hadis yang beliau ingin menunjukkan, ini yang kalian perselisihkan aku riwayatkan, menunjukkan boleh. Imam Ahmad itu bukan hanya meriwayatkan hadis sahih, bahkan hadis yang antum selisihkan. Antum maksudnya adalah para ulama sunnah, para ulama hadis di zaman beliau. Si fulan bilang hadisnya dhaif, si fulan hadisnya sahih. Imam Ahmad meriwayatkan, berarti hadisnya bisa dijadikan, belum tentu tapi dijadikan fikih oleh Imam Ahmad. Mengapa? Ada hadis yang lain. Ada hadis yang lebih masyhur, ya, fatwa sahabatnya lebih banyak dan diamalkan oleh kebanyakan para ulama di zaman beliau. Ya. Wa qala Syafi'i in kana mutawassita ka qaulina wa in kana akhir salatihi ka qauli Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah. Beliau Imam Syafi'i dan Ahmad ini mirip sekali. Ya, gaya berpikirnya sangat mirip. Imam Syafi'i melihat hadisnya yang hadis Ibnu Mas'ud yang dipegang Imam Malik sahih. Hadis Abu Humaid yang dipegang Ahmad sahih. Berarti kesimpulannya apa? Kalau sholatnya itu lebih dari 2 rakaat, maka tasyahud awalnya adalah iftiras, adalah Abu Hamid, hadis Abu. Kalau sholatnya 2 rakaat berarti itu tasyahud akhir. Berarti itu tasyahud akhir. Maka pakai riwayatnya Ibnu Mas'ud. Dunia tawa. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jangan dikira itu kan pendapat Syafi'i. Jangan ngomong begitulah. Ya. Imam Syafi'i kalau berfatwa itu tidak sembarangan. Ya. Beliau mempertimbangkan kesahihan hadis dan apa yang tidak bisa disaingi oleh kita. Apa yang tidak bisa disaingi oleh kita dari Imam Syafi'i selain ilmunya tentu. Apa yang nggak mungkin antum bisa kejar? Kecerdasannya antum bisa lebih cerdas. Apa? Zaman. Ya, zamannya antum nggak akan terjadi. Beliau hidup di zaman ulama salaf, antum suka tidak suka. Beliau menyaksikan tabi'ut tabi'in beribadah dengan kedua mata beliau. Ya, guru-guru mereka adalah guru-guru yang mengambil ilmu dari tabi'ut tabi'in, yang mengambil dari para tabi'in, muridnya para sahabat. Mereka mendengar kisah tentang Nabi SAW, itu kisah yang jarak cuma 100 tahun lebih sedikit. Ya. Antum 1000 tahun lebih. Ini zamannya tidak bisa dibandingkan. Ibadah yang beliau lihat dan yang antum lihat tidak bisa dibandingkan. Jadi jangan pernah membandingkan kita dengan yang Syafi'i. Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah. Meskipun antum tidak mengambil fikihnya, tidak ada masalah. Tapi hormati beliau. Ya, karena beliau sudah mengorbankan usianya, mengorbankan ambisi dunianya demi sebuah ilmu yang 1000 tahun masih dinikmati, 1000 tahun lebih. Ya. Berapa banyak ustadz-ustadz yang berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i sampai hari ini? Ya, berkata Al-Imam Syafi'i sampai hari ini namanya masih digunakan sebagai penguat dalam perkataan. Ya, kalau ada ustadz merendahkan Syafi'i, merendahkan Ahmad, Malik, apa tahu lah dia yang sebenarnya rendah. Kita boleh dia yang sebenarnya sedikit ilmunya. Kita boleh dia yang sebenarnya sedikit adabnya. Karena kalau orang tahu siapa mereka, tidak akan melakukan hal seperti itu. Walana, adapun penguat Hanabilah, penguat fatwa Imam Ahmad adalah hadis Abu Humaid. Ya, hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalas, yakni litasyahhud, faftarasha rijlahu al-yusra wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblatihi. Ya, ketika duduk di rakaat yang kedua, ya, beliau duduk iftirash, menduduki kaki yang kiri dan jari-jari kaki yang kanan menghadap kiblat.
وفي اللفظ فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى حديث صحيح sama ya. وهذا يقدم على حديث ابن مسعود. Mengapa kok kita memilih hadis Abu Humaid dibandingkan hadis Ibnu Mas'ud ya kan? Dua-duanya sahih ya. Tapi Imam Ahmad punya alasan. Bahkan Imam Ahmad itu meriwayatkannya justru hadisnya Abdullah bin Mas'ud yang tawarruk di rakaat kedua apapun salatnya. Itu fikihnya Imam Malik ya. Itu pendapatnya Imam Malik. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak mengambil fikihnya. Mengapa? Nah, ini dia jawabannya ya. وهذا يقدم على حديث ابن مسعود فإن أبا حميد ذكر حديثه في 10 من الصحابة وصدقوه. Abu Humaid radhiyallahu anhu mempertontonkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan lebih dari 10 sahabat dan semuanya mengatakan benar. Duduknya Abu Humaid di rakaat kedua ya, baik salat yang 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat dengan iftirash benar dibenarkan oleh sahabat yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Karena mereka juga menyaksikan salatnya Nabi. Ya sama, salatnya Nabi seperti itu. Ya. Wa huwa mutaakhir an Ibnu Mas'udin. Nah, dan Abu Humaid itu hadisnya lebih akhir dibandingkan Ibnu Mas'ud. Maka secara sederhana penulis Kasyaful Ghina mengatakan hadisnya Ibnu Mas'ud apa? Mansukh. Hadis Ibnu Mas'ud mansukh. Yang nasih adalah hadisnya Abu Humaid. Wa inna ma yu'khadhu bil akhir fal akhir. Tapi kalau antum ngomong begitu ke Imam Malik enggak mungkin menerima. Ya. Maka ini ranahnya khilafiyah. Adapun kami hanya menyampaikan sisi pendalilannya para ulama Hanafilah yang mengikuti fatwa Imam Ahmad. Dan jangan menyalahkan, tadi saya sampaikan ya. Jangan menyalahkan yang tawarruk dan kemudian antum mengatakan yang sunnah adalah yang sunnah menurut siapa? Ya, dan yang sesuai dengan sholatnya Nabi adalah yang begini. Ya dia juga hadisnya hadis Nabi, nabinya kan sama, apa nabinya beda kan? Nabinya sama. Jadi jangan memperuncing masalah yang memang luas dari itu dan mengatakan serba andalannya adalah ini sunnah, andalannya adalah ini sholatnya Nabi. Nah, itu juga sholatnya Nabi sama, nabinya kan sama. Hadisnya juga sahih. Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis tersebut ya. Hanya saja Imam Ahmad melihat mansukh. Hadisnya sahih tapi mansukh. Adapun yang menolak mansukhnya hadis tersebut berhujjah boleh. Imam Ahmad itu silahkan. Hadisnya sahih ya. ولأن أبو حميد قد بين في حديثه الفرق بين التشهدين والأخذ بالزيادة نعم ويستحب أن يضع يده اليمنى على الفخذ اليمنى. Itu tadi sekilas tentang duduk tasyahud. Ja'ilan yadayhi ala fakhidayhi al-yumna ala al-yumna wal yusra ala al-yusra. Kedua tangan ketika tasyahud berada di kedua paha, bukan lutut. Nah, banyak orang duduk tasyahud tangannya berada di bahkan senderan dengan lutut, jadi tangannya cekelan kemudian nyender. Berarti apa sih? Salat ngantuk, salatnya mau ngantuk. Jangan lakukan itu. Memang ini juga semisal dengan orang yang rukuk. Ya. Ada orang yang rukuk itu bersandar dengan pinggangnya sendiri. Jadi rukuknya itu mundur. Ya, rukuknya bentuknya itu seperti angka 7. Ya, bentuknya seperti angka 7. Ini tidak boleh termasuk ya, karena itu termasuk ikhtilaf. Yaitu syaitan mencuri salat kita, membuat kita bersandar dengan tubuh kita sendiri. Ya. Kakinya lurus, kemudian badannya bukan dimundurkan begini. Ya, bukan dimundurkan. Itu namanya nyender. Ya, nyender tapi dengan tulangnya sendiri. Sama, tidak boleh. Ya. Ini pun sama. Ya. Jadi ketika antum duduk tasyahud, jangan senderan pakai lututnya sendiri. Ya, kemudian duduknya biar enggak jatuh ngablak. Ya, jangan dengan kedua. Ya mungkin boleh dilakukan kalau ada uzur. Salah satu uzurnya apa? Kesulitan untuk tasyahud. Karena tadi kelas A. Ya, kelas A. Sehingga dia kalau duduk khawatir ruku.
Jadi dia cekelan dengan kedua sesama kelas A. Wala yulqimuhuma fi rukbatayhi. Nah, jangan menggenggam dengan kedua tangan, kedua lututnya. Ya, tapi letakkan di batas pahanya itu mana lah, itu juga problem. Ya. Lalu bagaimana saya tahu tangan saya sudah di paha dan tidak di lutut? Lihat ujung jarinya. Ya. Ujung jari ini maksimal berada bentar. La yakhruju biha anha bal yaj'al atraf asabihi musamidatan li rukbatihi. Tangan ujungnya itu sejajar dengan lutut. Ya. Jadi ujung jari masuk daerah lutut tidak ada masalah. Ya, ujung jari masuk daerah lutut itu tidak ada masalah. Wa fi talkhis qariban min ar-rukbah. Nah, dalam talkhis sampaikan tapi lebih baik mundur sedikit. Nah, tapi dua-duanya enggak ada masalah. Ya, mundur sedikit dari lutut atau ujung jari berada di bawah lutut itu enggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika yulqim, ya. Jadi kedua tangan mencengkeram kedua makruhat, ini minal makruhat salah. Nanti ada babnya hal-hal yang makruh di dalam salat. Lalu tangannya gimana? Apa bahasa Tegal apa? Jeprak, ya. Jebrek apa jeprak coba? Antum coba dua kata ini yang Tegal yang mana? Jebrek apa jeprak kira-kira? Ya, antum selesaikan sendiri. Kalau sudah ketemu yang roji sampaikan. Basitan asabi yusrahu madmunah, ya. Tangannya bukan merengkung seperti ini. Nah, lurus, ya. Tangannya lurus dan rapat. Tangannya lurus dan rapat. Ala fakhrihil yusra. Tangan yang kiri karena tasyahud, ya. Maka yang lurus dan rapat adalah tangan yang sebelah kiri. Yang kanan primen. La mana sebentar. La mustaqbilan biha al-qiblah. Qabidan min yumnahu al-khinsar wal binsar. Adapun tangan yang kanan, ya, mencengkeram khinsar wal binsar. Jari apa? Jari kelingking yang mana sih? Manis yang mana? Ya, dua. Manis kafe ya? Oh, kelingking dan manis, ya. Kemudian muhalliqan ibhamahu ma'a wusta, ya, dibuat lingkaran, ya, buat lingkaran antara jempol dan jari tengah. Lima rawa Wa'il ibn Hujr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a mirfaqahu al-ayman. Nah, kemudian jangan mentenggreng, ya, ketika antum tasyahud tangannya jangan malang kerik, ya. Karena gagah berkuduru. Nah, kan tapi letakkan, ya, letakkan kedua siku Anda diletakkan. Wada'a mirfaqahu al-ayman ala fakhidhihi. Thumma aqada min asabihi al-khinsar wallati taliha wa halaqa halqatan bi isba'ihi al-wusta 'ala al-ibham wa rafa'a as-sabbaba yushiru biha. Nah, kemudian mengangkat jari telunjuk yushiru biha, memberikan isyarat, ya. Perhatikan, hadis-hadis semua berkaitan dengan telunjuk itu berkaitan dengan isyarat. Mengangkat telunjuknya ini ada maksudnya, ya. Yushiru biha. Jadi bukan cuma mengangkat terus antum ngangkat terus nanti rampung, bukan, ya. Tapi itu ada maksudnya dan digunakan ketika maksud itu muncul, ya. Semua hadis akan mengatakan yushiru biha. Semua hadis mengatakan Nabi mengangkat kedua tangan, ya, menunjuk dengan jari telunjuknya untuk menunjukkan sebuah isyarat, ya. Jadi bukan terus-terusan. Kalau cuma terus-terusan buat apa? Sahabat Wa'il mengatakan yushiru biha, cuma rafa'a sababa selesai, ya kan? Mengangkat jari telunjuk, harusnya kan begitu sudah cukup. Tapi tidak, ditambahkan yushiru biha, mengangkatnya ada maksudnya. Maksudnya apa? Nanti akan jelaskan. Ya. Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi wa rafa'a isba'ahu al-yumna wallati talil ibham fada'a biha. Ketika rafa isba'al yumna, mengangkat sababah yaitu telunjuk,
Fada'a biha, digunakan untuk apa? Da'a itu apa? Da'a yad'u da'watan. Apa artinya doa? Berdoa. Nih. Maka mengangkat dua tangan terus. Mengangkat telunjuk itu ketika antum isyarat sedang berdoa. Ya. Ini pas berdoa antum angkat, sudah balik lagi. Ya. Pas ada momen Allahumma shalli ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nanti beberapa lafaz tasyahud akan dijelaskan. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu contoh ya, di dalam tasyahud. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Itu gitu ya. Dalilnya apa? Dalilnya terlalu banyak. Semua dalil mengatakan yusyiru biha. Ya, bahkan ini jelas fada'a biha. Ini digunakan untuk berdoa. Ngangkatnya itu untuk berdoa, bukan terus-terusan. Ya. Jadi ini diangkat untuk menunjukkan antum sedang berdoa. Mengapa? Karena banyak hadis menunjukkan Nabi SAW ketika berdoa itu menunjuk ke arah langit, menunjuk ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dan bihan lit tauhid, menunjukkan bahwasanya kita ini hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu. Jadi antum berdoa hanya ditujukan kepada Allah. Fi shalah wa fi ghairiha, dan di luar salat pun sama. Ya, antum diminta ya insyaallah. Ya, antum berdoa, antum kan berdoa akan semoga Allah mudahkan, ya ada. Allahumma yassir. Barakallahu fiik. Waffaqakumullah. Antum itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat kalau berdoa menunjuk ke atas, menunjuk. Tapi kadang juga ada beberapa riwayat beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Tapi banyak juga riwayat beliau ketika berdoa mengangkat jarinya, menunjukkan seperti ini. Ya. Jadi antum jangan gini pas foto doa. Pas selfie begini. Giliran sholat pas waya doa malah orang diangkat tuh, salah. Ya. Ketika berdoa angkat. Ya. Ketika sudah tidak maka kembalikan. Tsumma yatashahhad. Kemudian tadi salah satu hadisnya ya. Yatashahhad li khabar Ibnu Mas'ud wa huwa fi sahihain wa ghairihima. Kita akan masuk ke lafaz tasyahud sekarang ya. Lafaz tasyahud yang dipilih oleh Imam Ahmad berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lafaznya banyak, tapi beliau rahimahullah taala Imam Ahmad memilih lafaznya Abdullah bin Mas'ud ya. Lafaz ini beliau pilih karena lebih kuat ya, dan paling kuat di antara lafaz yang lain. Dan cirinya Muhammad, kalau ada lafaz yang lain dan sahih maka boleh ya. Beliau tidak melarang. Silahkan, tapi saya pilih lafaz yang paling kuat supaya orang tahu ini lafaz yang paling sering digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mungkin baca kitab ulama zaman sekarang banyak ya. Lafaz tasyahud disebutkan macam-macam ya. Tapi adakah yang bisa beri komentar mana yang paling sering diamalkan? Susah, ya kan? Mana yang paling sering dibaca para sahabat? Tidak tahu. Mana yang paling sering dibaca Nabi Muhammad SAW? Tidak tahu. Mana yang sanadnya paling sahih? Tidak tahu. Ya itulah kelemahan ulama zaman sekarang. Jadi kalau ingin belajar kitab tentang salat, kembalilah ke kitabnya para ulama salaf. Adapun antum tidak bisa baca, itu kesalahan antum sendiri. Ya. Bukan bahwasannya ulama zaman sekarang lebih afdal. Enggak akan ada orang mengatakan itu. Ya, semua ulama sepakat ulama salaf lebih afdal, karyanya lebih afdal. Ya. Kata-katanya lebih banyak keberkahan. Kesahihan penulisannya juga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kenapa orang larinya ke ulama zaman sekarang? Sebenarnya karena kelemahan mereka tidak mampu rujuk ke marja' yang asli. Mereka tidak mampu kembali ke sumber-sumber yang asli, sehingga berpegang kepada sumber-sumber yang zaman sekarang, yang kontemporer, yang mana itu sangat rawan karena banyak dimasuki oleh ijtihad pribadi, banyak dimasuki oleh ijtihad yang mana belum tentu penulisnya layak untuk berijtihad, belum tentu. Meskipun ada profesor, dokter, insinyur, kemudian apoteker, mau meneh nang kene apa ono kowe nang kene. Ya.
sipil, apalagi SH, Eskom, mlebu kabeh. Tetap belum tentu layak. Itu semua hanyalah kertas ijazah, ya. Belum tentu layak untuk dijadikan patokan. Oh, pengarangnya Syekh Kibar, mau kabir, mau kabur, tetap saja belum tentu. Tapi begitu Imam Ahmad mujtahid, sebutkan nama Syafi'i mujtahid, faqih, tidak ada orang mengingkari. Ya, kalau lama zaman sekarang mukhtalaf, ya, diperdebatkan kefaqihannya. Meskipun punya jamaah banyak sekali pengajian penuh masjidnya, itu bukan jaminan seorang faqih. Ya, tidak diukur dari banyaknya jamaahnya, viralnya videonya, itu bukan ukuran. Ya, kefaqihan itu dilihat dari pengetahuan dia berapa banyak hadis yang berkaitan dengan masalah itu, berapa banyak athar sahabat berkaitan dengan masalah itu, berapa banyak tafsir Quran berkaitan dengan masalah itu, asar tabi'in sebanyak apa, asar tabi'in sebanyak apa, para ulama setelah itu baru faqih. Kalau cuma sumbernya satu, gurunya, guru favorit, ya, kitab andalannya satu kitab, ya, tafsir andalannya satu tafsirnya, itu bukan faqih. Baru belajar menjadi faqih, ya, baru belajar menjadi faqih, masih jauh tahapan. Ayo fi sahihaini hadis lafaz tasyahud yang dipilih oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu adalah lafaz yang dipilih, ya. Dan dibaca secara sir dan tidak dikeraskan. Wa yushiru bisabbabatiha inda zikri lafzul jalalah, ya. Selain ketika berdoa juga mengangkat jari, ya, mengangkat telunjuk ketika bertemu dengan lafaz jalalah dalam tasyahud, ya, dalam tasyahud. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, ya. Kemudian lanjutannya nanti akan kita baca insyaallah taala. Fi tasyahudihi miraran kull maratin inda dzikri lafzillah tanbihan ala tauhid wa la yuharrikuha, dan tidak melakukan tahrik itu gerak terus dari awal sampai akhir salat. Sedangkan asar-asar tadi menunjukkan geraknya ketika berdoa. Sekarang jelaskan lagi, juga ketika ada lafzul jalalah. Mengapa? Karena ini isyarat tauhid. Ini isyarat tauhid. Dan isyarat tauhid itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lafzul jalalah, ya, dan ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, baik di dalam salat maupun di luar salat. Di fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam yushiru bi isba'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa itu mengangkat, memberi isyarat. Karena berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi isyarat. Wa la yuharrikuha, bukan bergetar dari awal sampai akhir salat. Dan salah satu syekh yang saya ambil ilmunya di Jami'atul Qasim, ya, di Jami'atul Qasim, Syekh Ibrahim Al-Abiki. Beliau kebetulan doktor di ilmu hadis. Beliau pernah memberikan penelitiannya terhadap hadis ini, terhadap masalah tahrik, ya. Dan ini kesimpulan yang sudah lama sebenarnya. Imam Ishaq, ada amrun qadim. Ini perkara sebenarnya lama, ya. Cuman karena orang terlalu jauh dari ilmunya para fuqaha sampai tidak tahu kalau masalah ini sudah selesai. Pikirannya barang baru. Ini masalah sudah lama, ya. Beliau menjelaskan tarik, ya, turuqul hadis, jalur periwayatan. Hadis tahrik itu sahih, beliau enggak mengatakan tidak. Syekh Ibrahim Allah Ta'ala beliau mengatakan hadisnya sahih, tahrik. Hadis yang mengatakan tidak tahrik pun sahih. Dan mereka mengambil dari guru yang sama. Tapi makbul enggak Ishaq? Masuk akal enggak menurut Anda? Dari sekian banyak murid dari guru yang sama,
periwayat hadis. Cuma satu yang meriwayatkan tahrik, yang lain mengatakan tidak ada tahrik. Ini kalau dalam ilmu hadis ya termasuk dihukumi apa namanya? Apa? Syadz. Ini termasuk riwayat sahih, tidak ada yang menolak hadis sahih, jalur sahih. Tapi kenapa dihukumi syadz? Karena mukhalafah al-awthaq wal ahfad wal akthar. Karena riwayatnya menyelisihi yang banyak. Rombongan murid yang lain tidak ada yang mengatakan tahrik, tapi riwayat ini mengatakan tahrik. Lalu kan syekh menang-menang. Ya, menang riwayat sing tahrik aja ngomong-ngomong orang kancane. Masuk akal enggak yang seperti itu? Ya kan? Jadi hadisnya sahih. Tapi mukhalafah, ada mukhalafah. Ya, dia menyelisihi sejumlah riwayat hadis dari guru yang sama, ya, yang jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat hafalan. Seperti itu kisahnya, sederhananya. Ya, sebelumnya saya dikasih kok, tapi itulah kelemahan manusia. Lupa nyimpannya di mana. Beliau ngasih bagus sekali tentang tahrik. Dari Imam Ahmad termasuk. Ini penelitian lama ya. Beliau meneliti lagi sesuatu yang sudah diteliti oleh Imam Ahmad sebenarnya. Karena itu beliau mengatakan ini sebenarnya masalah udah lama. Cuman orang kok baru mengangkat lagi masalah sudah lama dan nggak perlu untuk diperuji sebenarnya. Hadisnya saya mau mengamalkan silahkan. Tapi kenyataannya riwayat tentang tahrik itu menyelisihi banyak sekali riwayat yang menyebutkan tidak tahrik. Ya. Tahrik itu gerak terus dari awal sampai akhir. Dan yang unik ya, karena saya dipisahkan oleh seorang ustaz, beliau tidak melakukan tahrik. Kemudian diingatkan oleh seorang ustaz kibar di sana. Antum sebutkan, antum pasti tahu orang. Antum belum tahu sunnah ya. Langsung tembakannya itu begitu, mantap. Antum tidak tahu sunnah. Ya. Padahal yang sunnah justru tidak tahrik. Ya itulah kelemahan kita. Terlalu percaya kalau kita ini sudah berada di level ilmu yang cukup untuk berfatwa. Bahkan bisa mengatakan kamu nggak tahu sunnah. Padahal sebaliknya, ente yang nggak tahu sunnah. Ya kan? Riwayat tentang tidak tahrik itu sangat banyak dari para sahabat, ya, dan para tabi'in dan para tabi'in. Baik, mengenai tahrik kita cukupkan. Qala fil ghunyah wa yudimu nadharahu ilaiha. Adapun tasyahud, maka mata kita melihat pada sababah, melihat pada jari telunjuk ya, dari awal sampai akhir. Li khabar Ibn Zubair wa Ahmad wa yushiru aydan bi sabab al-lima ila du'ai fi salatin wa ghairiha liqali Abdullah bin Zubair. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusiru bi isba'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Nah, di dalam salat dan di luar salat ketika antum berdoa ya, maka biasakan untuk mengangkat jari ke arah Allah Subhanahu wa taala ya, ke arah langit, menunjukkan tauhid, menunjukkan tauhid dalam salat maupun di luar salat. Adapun dalam tasyahud maka ada dua titik, yaitu ketika lafzul jalalah dan ketika berdoa. Wa yaqul, lafadznya adalah at-tahiyatu lillah wa salawatu at-thayyibat ya. Ada lafzul jalalah di sini. At-tahiyatu lillah wa salawatu at-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ya. Antum ketika tasyahud hatinya hidup. Antum hatinya hidup, coba aja ya. Antum akan merasakan tasyahud itu hidup ya. At-tahiyatu lillah. At-tahiyat artinya al-azamah. Di dalam Radul Murad ya, antum lihat ya. Wal alfaz allati tadullu 'ala as-salam wal mulk wal baqa wal 'azamah lillah ya. Mamlukatun lahu ay mukhtasatun bihi. At-tahiyah al-'azamah. At-tahiyah itu kebesaran, keagungan, kemuliaan. Dimaknai juga at-tahiyat al-mulk, kerajaan ya. As-salam, keselamatan, wal baqa, keabadian ya. Keagungan, keabadian, keselamatan, kebesaran, kerajaan, kekuatan, semuanya lillah. Antum menghidupkan itu dalam tahiyat.
beda, efeknya beda. Ya, oleh karena itu perbuatan para ulama sah. Ya. Ketika ada lafzul jalalah langsung dikaitkan menunjuk dengan isyarat ke atas seperti itu. Kemudian lafadznya wassalawat at-thayyibat. As-salawat kita selesaikan dulu lafaz keseluruhannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena ini sedang bicara tentang tasyahud yang keberapa tadi? Yang pertama. Cuma sampai sini ya. Wa lafdhuhu qal kunna idza jalasna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala Allah min ibadihi. Jadi dulu para sahabat sebelum dirubah ya, para sahabat membuat salamnya tahiyatnya kepada Allah bermacam-macam ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, kemudian memberikan lafaz at-tahiyatulillah. Jadi lafaz at-tahiyatulillah itu ada ceritanya ya, karena para sahabat mengakukan Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Ya, tasyahud itu punya bacaan masing-masing. Dan kemudian disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul at-tahiyatulillah." Ya, cukup untuk menggunakan lafaz yang sangat ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatulillah. Di dalam Syarhul Kabir khilafiyah terjadi ya. Adapun Imam Malik memilih riwayat at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibatu lillah ya. Adapun Imam Syafi'i lafadznya antum dari SD udah belajar. Apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Nah, ya digitukan kan? Itu lafadznya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sahih ya, lafadznya sahih. Kemudian wirid tersebut juga syar'i, bisa dijadikan hujjah. Tapi nanti ada penjelasan mengapa Imam Ahmad memilih lafadznya Abdullah bin Mas'ud. Wa bi ayyi tasyahhudin tasyahhad mimma sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jaz ya. Dengan tasyahud apapun boleh ya menutup tasyahud ini dengan tasyahud yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa at-tahiyatul mubarakat as-salawatut thayyibat lillah ya. Ini yang dipilih Imam Syafi'i dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sepertinya antum sudah mencapai batasnya karena acara inti akan kita mulai. Insyaallah kita sambung masalah tahiyat di pertemuan yang akan datang. Ya, paling tidak sudah mengambil sedikit demi sedikit antum sudah sampai mengangkat jari telunjuk dan lain sebagainya. Dan makna yang dikandungnya, isyarat yang dikandungnya, semua itu semoga membuat salat kita lebih berkualitas. Salat kita lebih berkualitas dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat-salat kita syafaat bagi kita semua, menjadi pelebur dosa kita dan mengangkat derajat kita di yaumil akhir nanti, beserta keluarga kita, ayah kita, ibu kita, anak dan cucu kita, kakak, adik, saudara dan orang-orang yang berada dekat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah, untuk salat menghadapnya dengan sebaik-baiknya salat, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.